Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekspresi reguler. Ekspresi reguler yaitu bisa dikatakan sebuah bahasa akan dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA itu bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Jadi intinya beberapa contoh statistik yang sudah pernah kita bahas mengenai FSA, baik itu NFA maupun DFA, semuanya itu bisa kita nyatakan secara sederhana dengan menggunakan ekspresi reguler. Jadi ekspresi reguler yaitu adalah sebuah bahasa akan dinyatakan reguler jika terdapat FSA atau otomat yang dapat menerimanya. Contoh implementasi atau pemakaian dari ekspresi reguler yaitu adalah pada perancangan suatu text editor. Nah, di dalam ekspresi reguler terdapat beberapa notasi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah asterisk. Asterisk ini yang berarti bisa tidak kita gunakan, bisa juga dia muncul lebih dari satu kali. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita buatnya seperti ini. Ada satu string, misalkan inputannya adalah A di sini misalkan dia asterisk. Kalau dia adalah A asterisk, maksudnya adalah ketika kita akan mengenerate suatu inputan ke dalam FSA, A ini bisa kita munculkan, bisa juga kita munculkan lebih dari satu kali. Jadi ketika kita akan menginputkan atau mengenerate nilai A sebanyak 3 kali, ini juga akan diterima oleh FSA. Nah, selanjutnya itu adalah tanda plus yang kecil yang di atas. Itu maksudnya adalah minimal muncul satu kali. Oke. Jadi kalau misalkan ini adalah A, ini plus, ini B, maka string yang bisa kita generate atau kita inputkan ke dalam FSA itu adalah misalkan A-nya itu minimal muncul satu kali B, maka ini diterima. Atau kita bisa menginputkan nilai misalkan A sebanyak 3 kali, selanjutnya B, ini juga diterima. Tetapi ketika kita hanya menginputkan nilai B dan A ini tidak kita inputkan, maka ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena A ini minimal muncul sebanyak satu kali. Oke, yang ketiga, notasi yang ketiga yaitu adalah simbol plus yang berarti union. Ini bisa kita bilang sebagai simbol atau. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada notasi bentuknya seperti ini, A atau B, A union B, maka string yang bisa kita generate atau kita bangkitkan itu misalkan kita bisa pilih kita mau menginputkan nilai A atau nilai B. Oke, jadi ketika kita inputkan nilai A maka dia akan diterima, ketika kita inputkan nilai B dia juga akan diterima. Sedangkan yang terakhir itu adalah titik. Titik itu adalah konkatenasi. Itu biasanya titik bisa dihilangkan karena sama konkatenasi hanya penyambungan. Jadi maknanya A titik B itu sama dengan A B. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya dasar dari ekspresi regulernya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu hubungan ekspresi reguler dengan FSA. Misalkan, jadi sudah dijelaskan di awal bahwa ekspresi reguler ini bisa menyederhanakan makna atau inputan apa saja yang bisa diterima oleh rancangan FSA yang ada. Jadi misalkan ada sebuah gambar FSA bentuknya seperti ini, hanya ada satu state, terus ada satu transisi. Misalkan transisinya adalah A, maka di sini kita bisa membuat ekspresi reguler. Di sini kita singkat saja menjadi IR. A plus yang A plus kecil. Kenapa yang A plus kecil? Dikarenakan
yang plus kecil tadi itu maknanya adalah minimal dia muncul satu kali. Jadi kalau misalkan nanti akan ada string yang bisa di generate atau dibangkitkan, misalkan kita membangkitkan nilai A, maka ini diterima. Kita inputkan lagi nilai atau kita generate nilai A sebanyak 3 kali ke dalam rancangan ini juga akan diterima. Selanjutnya, misalkan kita membuat satu rancangan seperti ini. Di sini ada inputan A. Selanjutnya, di sini ada inputan atau transisi B. IR-nya adalah yang pertama adalah A, tapi bukan A plus kecil, tetapi ini adalah A asterisk. Kenapa A asterisk? Karena A ini tanpa menginputkan nilai A, kita juga bisa menginputkan nilai B dan itu akan diterima. Makanya di sini ini adalah A asterisk. Jadi bisa muncul, bisa juga tidak muncul, atau bisa muncul berkali-kali. Selanjutnya adalah B. Nah, string yang bisa di-generate adalah yang pertama, ketika kita inputkan B, itu akan diterima. Ketika kita inputkan A, B, ini juga akan diterima. Ketika kita inputkan A-nya berulang kali, misalkan A sebanyak 3 kali, itu selanjutnya B, itu juga akan diterima. Tapi ketika kita hanya menginputkan A, ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena B ini harus diinputkan. Itu yang contoh yang asterisk. Nah, selanjutnya ada yang tadi dinamakan union. Union itu adalah A atau. Jadi kalau misalkan nanti ada rancangan yang seperti ini adalah misalkan Q1 saja. Transisinya adalah A, B. IR-nya ini IR-nya adalah A union. Saya hapus saja, kita tulis bawahnya A union B. Kenapa A union B? Karena di sini ketika kita generate, kita tidak bisa mengenerate ketika kita inputkan A, B, ini akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini ada dua pilihan input. Ya, yang bisa kita generate itu adalah A atau B. Oke, di sini misalkan kita generate A, maka akan diterima. Ketika kita generate B, stringnya itu juga akan diterima. Oke, ini adalah contoh dasar dari ekspresi reguler dan juga penjelasan mengenai hubungan ekspresi reguler dengan FSA. Jadi setiap FSA itu bisa kita sederhanakan itu menjadi ekspresi reguler. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas contoh-contoh lanjutan mengenai ekspresi reguler. Baik, untuk contoh selanjutnya ini ada beberapa contoh yang bisa kita bahas. Kita ganti dulu ini. Oke. Yang pertama ini adalah kita bahas IR-nya. IR dari ini adalah kalau kita perhatikan yang di input hanyalah nilai A dan nilai B. Nanti kita abaikan kalau di ekspresi reguler. Maka di sini IR-nya adalah A, B. Atau kita bisa juga membuat ini sebagai konkatenasi atau titik yang notasi titik itu A titik B. Itu sama saja. Sedangkan string yang bisa dibangkitkan itu hanya A dan B. Itu akan diterima pada rancangan ini. Selanjutnya yang kedua, yang ini sebenarnya hampir sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ekspresi regulernya adalah A asterisk B. String yang bisa dibangkitkan atau yang bisa di-generate juga sama seperti contoh sebelumnya, yaitu adalah A, B ini akan diterima, B itu akan diterima, atau A, B ini juga akan diterima, dan lain sebagainya. Ingat, asterisk adalah stringnya bisa kita bisa munculkan satu kali, tidak kita munculkan, atau kita munculkan berulang kali. Baik, contoh selanjutnya di sini kita perhatikan
Kalau bentuknya seperti ini sebenarnya hampir sama atau sama saja dengan rancangan yang seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ini adalah Q0, ini adalah A, B. Ini dan rancangan ini sama. Maka kalau ini sama, kita bisa buat IR-nya adalah A, union atau B. Jadi string yang bisa di-generate ini adalah A diterima, B juga diterima. Oke, selanjutnya ada contoh seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ya, yang atas dan bawah ini sebenarnya sama saja. Ya, ini sama-sama atau. Jadi kalau Anda perhatikan, lihat dari Q0 dia bisa melewati bagian yang atas, yang bagian A ya, atau dia bisa melewati yang bagian B. Jadi yang rancangan ini dan rancangan 2 IR-nya sama. Oke, hanya bentuk rancangannya saja yang berbeda. IR-nya adalah A atau B. Untuk string yang bisa dibangkitkan juga sama, bisa. Semuanya bisa A atau B. Oke, contoh selanjutnya. Kalau misalkan nanti ketemu yang seperti ini, IR-nya R sama dengan 0. Kita perhatikan dulu, ini adalah 0, terus 0, 1. Berarti ini adalah, kalau bentuknya 2 seperti ini, IR ini adalah 0 atau 1. Tetapi karena dia looping atau berulang kali, yang bisa dimunculkan, bisa juga tidak dimunculkan, maka di sini adalah kita buat buka kurung 0 atau 1 asterisk. Oke. 0 atau 1 asterisk. Jadi 0 atau 1-nya yang asterisk ya. Sedangkan string yang bisa kita generate, misalkan saya mau generate 0, 0, ini akan diterima. 0, 1, 0 ini juga akan diterima ya. Jadi yang dipilih yang asterisk adalah yang di dalam kurung ya, 0 atau 1. Oke. Next, selanjutnya IR dari FSA di atas adalah, yang pertama adalah 0, yang kedua adalah Q1, itu transisinya 1, maka di sini kita buat 1 asterisk, selanjutnya 0. Yang asterisk yang mana? Yang asterisk hanya yang 1. Jadi 1 ini bisa kita pakai berulang kali atau bisa tidak sama sekali kita gunakan. Oke, bisa dipahamin sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan saja di forum atau di grup WhatsApp. Selanjutnya, nah yang seperti ini yang berulang kali ya. Kalau Anda perhatikan, ini kan sudah dijelaskan IR itu adalah bagaimana kita menjelaskan inputan apa saja yang bisa diterima oleh suatu FSA. Maka di sini IR ini adalah R sama dengan, yang pertama adalah A, yang kedua dengan menginputkan nilai A saja ya, kita generatekan nilai A di rancangan ini maka akan diterima. Yang selanjutnya itu adalah B. Jadi ketika kita hanya menginputkan nilai A, B ke dalam rancangan ini, maka ini ditolak. B ini kapan dia bisa diterima? Ketika B ini berpasangan dengan A. Jadi ketika kita inputkan B A atau A B A, maka ini diterima. Maka yang bentuknya seperti ini, yang asterisk yang mana? Yang asterisk adalah B A. Oke, BA asterisk ini selalu berpasangan. Jadi ketika kita inputkan hanya A, ini akan diterima. Terus kalau kita inputkan lagi A, B, ini ditolak. Kenapa? Karena yang asterisk adalah B, A. Jadi yang berpasangan itu ketika kita menggunakan B, maka kita wajib menggunakan A. Ketika kita tidak menggunakan B, maka kita tidak harus menggunakan A. Oke. Terus yang terakhir adalah bentuknya seperti ini. Ketika kita inputkan nilai A pada rancangan ini akan ditolak karena Q1 bukan sebuah state akhir. Maka IR-nya adalah A, B. Jadi kita A, B, asterisk. Kenapa ini berbeda? Yang perlu Anda perhatikan adalah posisi dari state akhirnya. Kalau state akhirnya di depan,
Kalau kita perhatikan, ketika kita menginputkan A, itu wajib menginputkan B agar dia diterima. Tapi di sini ketika kita menginputkan A, dia akan diterima. Yang harus berpasangan yang mana? B dan A. Memang kalau kita perhatikan gambar di atas dan gambar di bawah ini sama, tapi yang berbeda itu adalah posisi dari state akhirnya. Oke, jadi nanti kalau misalkan Anda ketemu yang berulang bentuknya seperti ini adalah asterisk. Baik, sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya. Bila ada pertanyaan, nanti silakan diskusikan di forum maupun di grup WhatsApp. Mungkin materi topik ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.